informasi yang kami terima bahwasanya pihak kejaksaan ya telah menahan sejumlah aktivis Islam, yaitu di antara nama-namanya ada 6 nama yang sudah resmi ditahan, kemudian malam hari ini dititipkan di Mabes Polri. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa silakan menyerahkan diri atau penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. 2 tadi sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. 3 orang yang kemarin yang sudah menyerahkan diri lakukan pemeriksaan, sudah kita lakukan pemeriksaan sampai dengan malam kemarin. Ya, pada hari ini kami akan datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Alhamdulillah. Ada 6 orang ya yang informasinya masuk ke database kami, yaitu yang pertama adalah Kiai Haji Sobri Lubis ya. Beliau adalah Ketua Umum DPP FPI, ex Ketua Umum DPP FPI. Kemudian juga ada Ustadz Haris, Bendahara DPP FPI, ex juga. Kemudian ada juga Habib Hanif Alatas. Beliau adalah menantu dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, Ketua Umum dari Front Santri Indonesia ya. Kemudian juga ada Habib Idrus Al-Habsi, Ketua dari LDF FPI ya. Kemudian juga ada Habib Ali Alatas, beliau adalah sekretaris dari sekretaris LDF. Kemudian juga ada Ustadz Maman Suryadi, Panglima Nasional Laskar Pembela. Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI Syabri Lubis ditahan. Penahanan tersebut berdasarkan keputusan Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung RI. Syabri Lubis ditahan dengan dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada Senin kemarin. Penahanan tersebut diputuskan saat Kejaksaan Agung RI menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dan juga 4 berkas perkara tahap 2 dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan atas tersangka Habib Rizik Syihab CS dari Barreskrim Polri. Selain Syabri Lubis, Kejagung juga menahan mantan Panglima FPI Maman Suryadi, Ketua Panitia Acara Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia Acara Ali bin Alwi Alatas, dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus dan juga menantu Habib Rizik Hanif Alatas. Kapus Penkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer menyampaikan total ada 6 tersangka baru yang ikut ditahan dalam pelimpahan berkas perkara tahap 2 tersebut. Mereka menyusul Habib Rizik Syihab yang telah terlebih dahulu ditahan di rutan Barreskrim Polri. Leonard Eben Ezer mengatakan, hal itu untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya dengan mempertimbangkan unsur objektif dan unsur subjektif. Tentang penahanan terhadap 7 orang tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara atau rutan Barreskrim Polri. Dijelaskan Leonard, seluruh tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021. Di sisi lain, Leonard menjelaskan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor, Andi Tatat, tidak ikut ditahan dalam dugaan merintangi informasi terkait hasil swab Habib Rizik Syihab. Alasannya dia dianggap punya peran sentral dalam penanganan COVID-19 sebagai pejabat utama Rumah Sakit Umi Bogor. Tersangka AA atas permohonan yang bersangkutan dan pertimbangan tenaganya sangat diperlukan dalam penanggulangan pandemi COVID-19, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan penahanan, tandas dia. Sementara penyerahan berkas perkara tahap 2 dari penyidik Barreskrim kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap 4 berkas perkara yang diajukan secara terpisah, yaitu atas nama tersangka masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, tersangka Muhammad Rizik dengan sangkaan melanggar pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 216 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, tersangka Syabri Lubis, Maman Suryadi, Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas dan juga Habib Idrus. Mereka disangka melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
dan pasal 216 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang ketiga, tersangka Andi Tatat, Muhammad Rizik dan Hanif Alatas dengan sangkaan melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 216 KUHP JO, pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Berkas perkara tersebut untuk perkara dugaan merintangi informasi hasil swab tes Rizik Syihab yang terjadi di Rumah Sakit Umi di Jalan Empang, Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020. Yang keempat, tersangka Muhammad Rizik dengan sangkaan melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP. Berkas perkara tersebut untuk perkara yang terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Bogor pada tanggal 13 November 2020. Setelah menahan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dan kroni-kroninya seperti Habib Hanif Alatas hingga Ahmad Sobri Lubis, kini tersisa satu orang yang tengah dalam bidikan untuk ikut diringkus, yakni mantan Sekjen FPI Munarman. Munarman kini masih bebas berkeliaran, sementara Dedengkot FPI lainnya sudah merasakan tersiksanya berada di balik jeruji besi rutan Bareskrim Polri akibat kasus kerumunan di Petamburan maupun Tebet November 2020 lalu. Namun Munarman tentu merasa tidak tenang. Ia kini tengah diincar Densus 88 Anti Teror Polri setelah diduga terlibat dalam pembaiatan massal sejumlah orang di Makassar, Sulawesi Selatan untuk bergabung dengan organisasi teroris internasional ISIS. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Densus 88 kini tengah mendalami dugaan terlibatnya Munarman dalam pembantaian tersebut. Tindakan tegas akan dilakukan bila penyelidikan menunjukkan adanya unsur pidana terkait terorisme. Sebelumnya di media sosial viral sebuah video yang berisi pengakuan salah satu terduga teroris JAD sekaligus simpatisan FPI di Makassar yang bernama Ahmad Aulia. Ia dengan gamblang berkata Munarman ada dalam baiat massal kepada ISIS kala itu. Untuk diketahui, video pengakuan terduga teroris itu diunggah oleh salah satu pengguna Twitter yaitu @sahal_as pada Kamis 4 Februari lalu pada pukul 11 siang. Pria yang mengaku bernama Ahmad Aulia yang berusia 30 tahun ditangkap polisi atas tuduhan keterlibatan dengan salah satu jaringan teroris. Pengakuan Ahmad Aulia, sejumlah pengurus FPI turut hadir saat 100 orang simpatisan dan laskar berbaiat kepada Daulatul Islam di markas FPI di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Ahmad Aulia mengatakan, saya berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI pusat pada saat itu. Ustadz Fauzan, Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu, dan setelah baiat saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali yang mengisi acara pada saat itu, atau taklim yaitu Ustadz Agus dan Abdurrahman selaku pemimpin Panglima FPI Kota Makassar, ucap Ahmad Aulia. Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI Syabri Lubis ditahan. Penahanan tersebut berdasarkan keputusan Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung RI. Syabri Lubis ditahan dengan dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada Senin kemarin. Penahanan tersebut diputuskan saat Kejaksaan Agung RI menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, dan juga 4 berkas perkara tahap 2 dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan atas tersangka Habib Rizik Syihab CS dari Bareskrim Polri. Selain Syabri Lubis, Kejagung juga menahan mantan Panglima FPI Maman Suryadi, Ketua Panitia Acara Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia Acara Ali bin Alwi Alatas, dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus, dan juga menantu Habib Rizik Hadif Alatas. Kapus Penkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer menyampaikan total ada 6 tersangka baru yang ikut ditahan dalam pelimpahan berkas perkara tahap 2 tersebut. Mereka menyusul Habib Rizik Syihab yang telah terlebih dahulu ditahan di rutan Bareskrim Polri. Leonard Eben Ezer mengatakan, hal itu untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya dengan mempertimbangkan unsur objektif dan unsur subjektif. Tentang penahanan terhadap 7 orang tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara atau rutan Bareskrim Polri.